Bab 1731. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pasukan koalisi musuh dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Jutaan pasukan musuh dikejar dan dibunuh oleh umat manusia sepanjang jalan, dan kerugiannya sangat besar. Ketika mereka melarikan diri kembali ke kota Wufang, jumlah orangnya kurang dari 1 juta. Hal yang paling serius adalah dari kekuatan utama ratusan ribu orang suci tulang giok, hanya tersisa kurang dari 70.000, dan kebanyakan dari mereka mati di tangan legiun fanatik. Dalam pertempuran yang menentukan ini, He Luo hanya mengendalikan pasukan dari jarak jauh, termasuk Ming Li dan Raja Sejati setengah langkah lainnya, yang tidak berani muncul dari awal hingga akhir, semuanya takut pada Lu Chen. Faktanya, mereka cukup bijak untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak ikut serta dalam pertempuran yang menentukan. Pemikiran mereka benar. Sejak pertarungan setengah langkah Raja Sejati berakhir, pihak mereka kehilangan sebagian besar Raja Sejati setengah langkah, hanya menyisakan He Luo dan 6 Raja Sejati setengah langkah lainnya, yang kekuatannya cukup lemah. Bahkan jika mereka keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran, itu tidak akan banyak berguna. Kekuatan tempur utama masih bergantung pada ratusan ribu orang suci tulang giok. Apalagi jika mereka benar-benar berani muncul, masih belum diketahui apakah mereka bisa lolos tanpa cedera. Terutama He Luo dan Ming Li, yang merupakan talenta peringkat teratas dari ras binatang dan Ming Li, dan memiliki dendam terhadap Lu Chen, dan sangat memusuhi umat manusia. Lu Chen benar-benar putus asa dan akan segera membunuh mereka. Dalam pertempuran ini, pasukan kota Wufang berkurang 2/3-nya, kekuatan utama dinonaktifkan, dan vitalitasnya terluka parah. Ia telah kehilangan kekuatan untuk melawan umat manusia. Adapun bagaimana berbagai kelompok etnis akan mengisi kembali kekuatan mereka di kota Wufang, itu adalah masalah masa depan. Pertempuran yang menentukan ini merupakan kekalahan telak, dan semua klan menderita kerugian besar. Mereka kehilangan kendali atas tanah kekacauan dan kehilangan sumber daya dari tanah kekacauan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa semua kelompok etnis akan mengeluh, saling menyalahkan, dan secara pasif mengisi kembali pasukannya. Dalam setahun, kota Wufang mustahil memulihkan vitalitasnya. Bahkan jika dia mendapatkan kembali vitalitasnya, dia tidak berani keluar dan mencari kesalahan. Dengan adanya Lu Chen, tidak ada yang berani keluar untuk mati. Tentara manusia dengan cepat mengejar mereka, dan tentara tersebut mendekati kota. Benar-benar terjadi pergantian peristiwa, sebelum pasukan musuh datang ke kota Fenghuo, kini pasukan manusia datang ke kota Wufang. Semua orang di kota Wufang tegang sampai mati, dan semua prajurit naik ke tembok kota, bersumpah untuk hidup dan mati bersama kota itu. Faktanya, kota Wufang masih memiliki hampir 1 juta sisa pasukan yang menjaga kota tersebut, dan sulit bagi pasukan umat manusia yang berjumlah lebih dari 1 juta orang untuk menyerangnya. Tapi masalahnya adalah Lu Chen dan pasukannya juga telah datang, jadi tidak ada yang yakin mereka bisa mempertahankan kota. Lu Chen sangat kuat, dan kekuatan tempur pasukannya juga sangat tidak normal. Begitu dia melompat untuk bertarung, dia bisa membuka celah di garis pertahanan kota Wufang dalam sekejap. Ketika saatnya tiba, pasukan manusia akan masuk dari celah tersebut, bekerja sama dengan pasukan Lu Chen untuk mengamuk, dan kota Wufang akan lenyap. Betul, kota Wufang juga punya larangan terbang. Namun larangan penerbangan relatif lemah, penindasan terhadap umat manusia tidak terlalu besar, dan cakupannya juga kecil, hanya dalam jarak 100 mil di luar kota. Dibandingkan dengan larangan penerbangan di kota Fenghuo, ini hanyalah sebuah keberadaan yang sia-sia. Konon 100.000 tahun lalu, larangan terbang di kedua kota tersebut sebenarnya dibuat oleh partai terkuat. Larangan terbang yang menciptakan kota Wufang adalah Kaisar Iblis yang kuat. Dan larangan penerbangan di kota Fenghuo dibuat oleh Kaisar Fengyao. Bagaimana Kaisar bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung? Oleh karena itu, sekilas terlihat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dalam kekuatan pembatasan penerbangan kedua kota tersebut. Pasukan manusia baru saja mengepung kota Wufang, dan sebelum mengambil tindakan selanjutnya, Lu Chen telah menarik kerumunan dan menghadapi kota Wufang. Tuan Lu, musuh telah dikalahkan sepenuhnya. Tujuan utama kami mendekati kota Wufang adalah untuk menakut-nakuti musuh, tetapi kami tidak harus menyerang. Lian Jia bergegas maju dan berbisik di samping Lu Chen. Selain itu, menyerang kota Wufang adalah keputusan besar. Pemilik kota belum berbicara, jadi kita tidak bisa menyerang kota dengan gegabah.
Mengambil langsung kota Wufang dan mengusir semua musuh kembali ke kampung halamannya, bukankah itu akan dilakukan sekali dan untuk selamanya? Lu Chen bertanya balik. Ini belum tentu terjadi sekali dan untuk selamanya. Kemungkinan besar hal itu akan mengarah pada pertempuran raja yang sebenarnya, dan itu akan menjadi masalah besar. Ras musuh berbeda dengan ras manusia kita. Mereka sangat berhati-hati dan peduli dengan untung dan rugi suatu kota dan suatu tempat. Jika kita benar-benar menghancurkan kota Wufang dan membiarkan tanah kekacauan dimasukkan ke dalam wilayah umat manusia kita, mereka tidak akan berdamai dan pasti akan membalas. Pada saat itu, mereka akan mengirim raja yang sebenarnya, dan negeri kekacauan akan menjadi medan perang raja yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh pejabat tinggi kita. Dan medan perang raja yang sebenarnya sudah memiliki tempat lain. Bahkan ketika tanah kekacauan menjadi medan perang raja yang sebenarnya, hal itu mungkin mengganggu penempatan tingkat tinggi kita secara keseluruhan. Jadi, saya menyarankan untuk tidak menyerang kota Wufang sebelum penguasa kota berbicara. Lian Jia menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Apa penerapan tingkat tinggi kita? Lu Chen bertanya balik. Saya bukan raja yang sebenarnya, atau orang berpangkat tinggi, bagaimana saya bisa tahu? Lian Jia mengangkat bahu, lalu merentangkan tangannya. Apakah akan melawan strategi kota 5 partai atau tidak akan diputuskan nanti? Saya akan melakukan semuanya terlebih dahulu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menghadap kota Wufang dan berteriak dengan keras, "Kalian bajingan di kota Wufang, dengarkan, saya Lu Chen, Panglima tertinggi kota Feng Huo, dan mintalah komandan tertinggi Anda untuk berbicara." Brengsek, Lu Chen, bajingan, tidak cukup bagimu untuk mengalahkan kami, apakah kamu masih ingin menghibur kami? Di atas kota, seorang komandan suku musuh menunjukkan kepalanya, dia sangat tidak bersahabat dengan Lu Chen, dan dia hanya mengutuk, "Kamu telah membunuh komandan tertinggi kami, kamu ingin berbicara dengannya, pergilah ke neraka untuk mencari dia." "Yah, yang kucari bukanlah komandanmu yang sudah mati, aku mencari Hei Luo." Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, "Hei Luo adalah panglima tertinggimu dalam pertempuran yang menentukan tadi, bukan?" "Tidak, dia hanya secara paksa mengambil alih komando tertinggi dan memerintahkan secara membabi buta dalam pertempuran yang menentukan, yang membuat kita semua sengsara. Komandan ras musuh bukan berasal dari ras orc, melainkan dari ras iblis." Saat dia menyebut Hei Luo, wajahnya menjadi marah, dan dia tampak sangat tidak puas dengan Hei Luo. Karena dia telah menyebabkan banyak masalah bagimu, maka mintalah dia keluar dan ngobrol denganku, atau mungkin dia akan dibunuh olehku selama ngobrol. Lu Chen tersenyum. "Jika kamu ingin berbicara dengannya, pergilah ke Town Beast Mountain dan bicara dengannya." Komandan iblis itu sebenarnya mengatakan demikian. "Apa? Maksudmu dia sudah tidak berada di kota Wufang lagi?" Lu Chen terkejut. "Kami dikalahkan dan menderita kerugian besar. Dia masih punya wajah di sini." Komandan iblis itu mendengus, dan berkata lagi, "Dia telah melarikan diri, dia telah kembali ke Gunung Zhenzhou, dan dia tidak akan pernah datang ke sini lagi, dan dia tidak diterima di sini." "Kamu bajingan, lari saja, pengecut sekali." Lu Chen mengutuk, lalu berkata, "Hei Luo tidak ada di sini, jadi biarkan Ming Li keluar, aku bisa ngobrol dengannya." "Tidak ada cara untuk melakukan ini, kamu harus pergi ke gua untuk menemukannya." "Apa? Ming Li juga kabur?" "Ya, dia kabur, bersama Hei Luo." Pengecut lain, "Belum tentu begitu." Ming Li berkata sebelum pergi bahwa dia bukan lawanmu sekarang, tapi ketika dia menjadi raja sejati, dia pasti akan menantangmu berduel. Tarik ke bawah, dia tidak akan pernah menjadi lawanku, bahkan jika dia menjadi kaisar, dia akan tetap dikalahkan olehku. Itu masalah di antara kalian, kami ras iblis juga memiliki hutang darah yang harus diselesaikan denganmu. Anda dipersilakan untuk menyelesaikan rekening dengan saya kapan saja. Jika Anda mau, Anda bisa turun dan menyelesaikan rekening dengan saya sekarang. Aku bukan lawanmu, aku tidak bisa menyelesaikan masalah denganmu, tapi jangan berpuas diri, kematian Tuan Yantuo, kami para iblis tidak akan menyerah, iblis kami akan memiliki orang-orang yang kuat untuk membela Yantuo. Itu masalah masa depan, mari kita bicarakan saat orang kuatmu datang. Aku masih ingin berbicara dengan orang lain, yaitu Mo Mei dari Yaosu. Sangat disayangkan bagimu, semua orang yang ingin kamu temui telah pergi, karena Nona Mo Mei juga telah pergi. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus pergi ke sarang iblis.
Rumput, Hei Luo lari, Ming Li lari, dan bahkan Mo Mei pun lari, sungguh kentut. Lu Chen terutama ingin membunuh ketiga orang ini, jadi dia keluar untuk mencari tahu apa yang dikatakan musuh, dan kemudian memutuskan apakah akan melawan kota Wu Fang atau tidak. Kalau ketiga barang itu hilang, tidak perlu ada perlawanan. Pasukan koalisi musuh baru saja dikalahkan, kota Wu Fang sangat kosong, dan tentara yang melawan kota Feng Huo masih enggan. Namun selama ia memimpin pasukan fanatik untuk membunuh, kota Wu Fang tidak akan mampu menahannya tanpa kekuatan utama yang kuat. Tapi masalahnya, targetnya hilang, apa gunanya merebut kota Wu Fang? Terlebih lagi, umat manusia tingkat tinggi tidak memerintahkan untuk menyerang kota Wu Fang, jadi dia tidak repot-repot mengarungi perairan yang bermasalah. Lu Chen, Panglima Pertempuran Kota Beacon, memimpin pasukannya ke pertempuran yang menentukan melawan musuh, mengalahkan jutaan pasukan musuh, dan membiarkan keluarga kami mendapatkan kembali kendali atas tanah kekacauan. Penghargaannya adalah besar. Pada saat ini, suara agung datang, seperti guntur yang menggelegar di langit, bergema di seluruh negeri kekacauan. Sial, itu suara penguasa kota. Ternyata penguasa kota telah memperhatikan pertempuran menentukan kita. Jika kamu terlalu banyak berpikir, penguasa kota tidak akan memperhatikan kita, penguasa kota hanya akan memperhatikan Tuan Lu. Benar, dalam pertempuran yang menentukan ini, pihak kita telah meraih kemenangan telak. Tuan Lu telah memberikan kontribusi yang besar, dan tidak mungkin untuk tidak diperhatikan oleh penguasa kota. Jika tidak ada pasukan Tuan Lu, apalagi pertempuran yang menentukan di luar kota, apakah kita dapat mempertahankan kota Feng Huo? Adalah sebuah masalah. Jadi, Tuan Lu adalah idolaku. Itu adalah objek pemujaan kami. Itu juga targetku. Sialan Gei, keluar. Mendengar pesan penguasa kota, para pejuang manusia sangat gembira, saling berbisik. Lu Chen, cukup untuk hari ini, kamu dapat menarik pasukanmu sekarang, kami tidak akan melawan kota Wu Fang. Ras manusia kita berbeda dari ras iblis itu. Mereka mendambakan tanah kekacauan dan ingin merebut kota Suar dan mengusir umat manusia kita. Tapi umat manusiaku tidak begitu rendah hati. Kita tidak perlu menjatuhkan kota Wu Fang, kita tidak perlu mengusir mereka, dan kita tidak perlu meningkatkan perang di Chaos Land. Tanah kekacauan kaya akan sumber daya, dan tidak ada salahnya jika yang kuat mendudukinya. Jika kota Wu Fang tidak yakin, biarkan mereka keluar dan bertarung lagi, dan kita manusia akan menemani kita sampai akhir. Suara penguasa kota terdengar lagi, mengumumkan bahwa dia tidak akan menyerang kota Wu Fang. Lu Chen juga berpikir untuk tidak menyerang kota Wu Fang. Mereka yang ingin dipenggal semuanya lari, jadi mengapa menyerang mereka? Jika penguasa kota memerintahkan penyerangan ke kota Wu Fang, Lu Chen tidak akan senang. Bagaimanapun, pertarungan yang sulit itu sangat sulit, ada risikonya, dan tidak ada manfaatnya, jadi Lu Chen tidak ingin menyerang. Komandan Lian, Anda dapat mengatur cara menarik pasukan. Lu Chen memandangi negeri kekacauan yang luas dan tak berujung, dan berkata, saya telah berada di negeri kekacauan selama beberapa waktu, dan saya ingin mengunjungi titik sumber daya negeri kekacauan. Titik sumber dayanya ada di barat, saya akan mengantarmu ke sana. Di masa lalu, medan perang kota Wu Fang dan kota Feng Huo semuanya berada di barat, dan mereka terutama bersaing untuk mendapatkan poin sumber daya. Kemudian, ketika klan Ming bergabung dalam pertempuran, mereka benar-benar mengirimkan 2 juta pasukan, yang secara langsung merusak keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Kota Wu Fang telah menjadi kuat dan ambisius. Tidak hanya menduduki titik sumber daya, tetapi juga ingin menjatuhkan kota Feng Huo dan mengusir kita manusia dari negeri kekacauan. Para petinggi umat manusia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Bala bantuan hanya dapat menempatkan kota Feng Huo, dan mereka tidak dapat bersaing dengan kota Wu Fang untuk menguasai tanah kekacauan, apalagi poin sumber daya. Untungnya, kota Feng Huo memiliki Anda, seorang jenius tiada taraf, yang lahir entah dari mana. Jika tidak, apalagi bersaing memperebutkan poin sumber daya dengan kota Wu Fang, apakah kota Feng Huo dapat menahannya akan menjadi masalah. Lian Jia menghela nafas dengan emosi, dan memerintahkan komandan lain untuk bertanggung jawab menarik pasukan dan mengatur pasukan yang tersisa untuk mengendalikan tanah kekacauan. Kemudian, Lian Jia menarik 100.000 pejuang lainnya, dan kemudian memikat Lu Chen ke barat. Sisi barat tanah kekacauan sangat luas, dan semua orang terbang ribuan mil sebelum tiba di tujuan. Terdapat 100.000 puncak gunung di sini, dengan pegunungan dan pegunungan yang hijau, serta aura yang kaya.
Dengan mobil murah dan jalan yang familiar, dia memimpin kerumunan jauh ke dalam pegunungan 100.000, dan sampai ke gunung tertinggi dan terbesar. Di kaki puncak terdapat pintu masuk gua yang sangat besar, dikelilingi tumpukan tanah segar yang sepertinya baru saja digali. Di antara dinding batu di atas gua, ada 4 karakter besar yang terukir, tambang Wuwen. Ini adalah titik sumber dayanya. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat keempat karakter besar di atas, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak tahu milikku jenis apa itu, tambang Wuwen, apakah ada tambang seperti itu di dunia. Dia tahu bahwa tanah kekacauan memiliki sumber daya, tetapi dia terlalu malas untuk bertanya sebelumnya, dan tidak tahu apa sumber daya spesifiknya. Awalnya, dia telah berkultivasi dengan baik di Akademi Tianhuang, tetapi tiba-tiba dikeluarkan perintah panggilan oleh Raja Chang, dan dipaksa bertarung di kota Fenghuo. Bagaimana dia bisa berminat untuk mempelajari sumber daya apa? Dia awalnya berencana pergi ke kota Fenghuo untuk menyelesaikan kesulitannya, tetapi perintah pemanggilan dicabut, dan dia segera pergi. Dia tidak ada hubungannya dengan sumber daya apapun di sini, dan tidak masalah apakah dia mengetahuinya atau tidak. Namun, arah perkembangan masalah ini benar-benar berlawanan dengan rencananya, karena ia menjadi panglima tertinggi pertempuran kota Fenghuo. Duduk di posisi ini, menahan lebih dari 1 juta tentara dan kuda, tanggung jawabnya besar. Memikul keamanan kota Fenghuo, menguasai tanah kekacauan, menekan kota Wufang, menduduki titik sumber daya, bukan berarti Anda bisa pergi dengan cara yang tenang. Hari ini, demi ini, dia harus mencari tahu apa sebenarnya sumber daya yang ada di sini. Jika ada sumber daya yang besar, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencabuti rambutnya. Ada biji Wuwen di benua Yuanwu. Benda ini bisa dimurnikan menjadi pasir Wuwen. Jika dicampur dengan batu besi hitam, akan menjadi sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Dikatakan bahwa arena setingkat raja sejati terbuat dari campuran Wuwensa dan batu besi hitam, dan bahkan raja sejati pun tidak bisa mengalahkannya. Tembok kota Fenghuo dan Wufangzi sangat istimewa. Jika tidak ada kecelakaan, Wuwensa dan Xuantisi akan digunakan. Jika tidak, mereka akan dikalahkan dalam pertempuran. Namun, tambang Wuwen sangat langka. Saya juga mengetahuinya dari simpanan tambang klasik. Saya belum pernah melihat tambang Wuwen yang asli. Benda ini tidak tersedia di tempat umum. Saya tidak menyangka akan diproduksi di negeri kekacauan. Fei Long keluar dari tentara dan menjelaskan kepada Lu Chen. Fei Long adalah ahli logam papan atas, jadi dia mengetahui semua biji di dunia dengan sangat baik. Ini hal yang bagus. Mata Lu Chen berbinar. Itu memang bagus, tapi sayang sekali hanya digunakan untuk rekayasa tanah. Bangunan, menara, tembok kota, sangat kuat, tapi tidak bisa dicor. Fat Dragon menghela nafas, dan berkata, jika digunakan untuk membuat perisai, pertahanannya akan sangat tidak normal. Karena itu hal yang bagus, itu akan berguna suatu hari nanti. Lu Chen tersenyum, dan bertanya pada Lian Jia, apakah hasil tambang Wuwen besar? Tetapi tambang ini telah ditambang selama puluhan ribu tahun, dan hasilnya sudah lama sangat rendah, dan para petinggi umat manusia tidak terlalu memperhatikannya. Lian Jia berhenti sejenak, lalu berkata, jika outputnya tinggi, itu akan dihargai oleh para petinggi umat manusia, bagaimana mungkin kota Fenghuo hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Semua orang suci tulang giok di benua tengah telah dipanggil sejak lama, dan mereka semua dikirim untuk berperang di tanah kekacauan, dan musuh tidak akan pernah bisa menduduki tambang Wuwen. Output rendah adalah sebuah kelemahan. Lu Chen melihat alat penggali yang tersebar di seluruh tanah, dan bertanya lagi, musuh telah menduduki tambang, jadi mungkin ada banyak orang yang menggali, tapi bagaimana dengan mereka? Musuh telah dikalahkan, dan ranjau itu milik rakyat kita. Jika penambang musuh masih belum melarikan diri, apakah mereka menunggu kita makan malam? Lian Jia tertawa. Jadi, Anda membawa 100.000 orang ke sini hanya untuk membiarkan mereka menjadi penambang. Lu Chen bertanya lagi. Hasil tambangnya rendah, 10.000 orang cukup untuk menjadi penambang, dan 90.000 orang sisanya ditempatkan di sini untuk mencegah musuh mengirimkan kelompok kecil pasukan untuk menyerang. Setelah Lian Jia mengatakannya, tanpa membuang waktu, dia memilih 10.000 prajurit dari 100.000 prajurit untuk dijadikan sebagai penggali. Kemudian, 10.000 penambang mengikuti Lian Jia ke dalam tambang, dan Lu Chen juga memimpin pasukan fanatik untuk mengikuti dan masuk jauh ke dalam tambang.
Tambang besar ini masuk jauh ke dasar gunung, dengan lorong berkelok-kelok dan banyak pertigaan, sehingga mudah tersesat. Tapi Lian Jia familiar dengan tambang Wen, dan dia familiar dengan jalannya, memimpin kerumunan di sekitar lorong, tapi langkahnya tidak lambat sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, semua orang pergi ribuan mil jauhnya di bawah tanah dan sampai di sebuah tambang besar. Lubang besar dengan radius ratusan mil ini penuh dengan lubang, bekas galian di mana-mana, dan banyak sekali alat galian yang terbengkalai di mana-mana. Lu Chen memeriksa permukaan lubang tambang dan menemukan bahwa tanah dan pasir di sini sangat keras. Dia mengambil batu kecil secara acak, dan butuh energi nyata untuk menghancurkannya. Bisa dibayangkan tanah lubang tambang itu padat, berkali-kali lipat lebih kuat dari besi hitam, belum lagi orang biasa tidak bisa menggalinya, bahkan yang mulia pun tidak bisa menggalinya. Alat penggali ini, Lu Chen mengambil sekop dan menemukan bahwa badan sekop itu sangat berat, dan kepala sekopnya sangat tajam. Kualitas benda ini hampir sama tingginya dengan senjata suci. Menurutku benda ini bahkan bisa menggali besi hitam. Semua benda ini terbuat dari bahan khusus, dan khusus digunakan untuk menggali tambang Wen. Jika tidak, tanah di sini tidak akan bisa digali sama sekali. Kata Lian Jia, tunggu apa lagi, cepat mulai bekerja. Aku ingin melihat seperti apa tambang Wen itu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di dalam, Lu Chen mendesaknya. Lian Jia kemudian mengarahkan 10.000 penambang untuk menggunakan alat penggali yang ditinggalkan tersebut untuk segera memulai penambangan. Output biji Wen di tambang ini kecil, dan kondisi geologi tambang yang terlalu keras membuat penggalian menjadi cukup lambat. Sekalipun 10.000 orang menggali pada saat yang sama, tidak mungkin menggali biji Wen dengan segera. Butuh waktu lama untuk menggali sebatang dupa sebelum seseorang menggali sepotong kecil biji berpola hitam, seukuran kepalan tangan, dan berwarna hitam. Sekilas tampak seperti bongkahan batu bara. Berikan padaku. Lu Chen membawakan potongan biji Wen, itu agak berat, sekitar 10 kilogram. Seluruh bagian biji hitam ditutupi dengan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya, dengan semacam energi khusus yang melekat pada garis-garis tersebut. Jenis energi ini sangat kental, sangat berbeda dengan energi batu roh, tidak dapat diserap oleh tubuh manusia, juga tidak dapat digunakan oleh tubuh manusia. Lu Chen kemudian menunjukkan batu berbutir hitam kepada Fat Long, tetapi diam-diam mengirimkan suaranya ke Fei Long. Batu berbutir hitam memiliki energi khusus, menurut Anda apakah itu dapat digunakan pada coran? Fei Long memandang batu Wen dengan hati-hati sejenak, dan kemudian menjawab Lu Chen, ini adalah energi sistem bumi, dan hanya dapat dicampur dengan tanah dan batu untuk membuangnya. Ini terutama digunakan untuk bangunan, dan tidak banyak kegunaan lain. Yang saya butuhkan untuk casting adalah energi inti hewan, dan energi sistem emas juga dapat digunakan, tetapi energi sistem bumi tidak berguna. Petik 2. Sayang sekali hal seperti itu biji yang langka dan mengagumkan tidak dapat digunakan. Lu Chen sedikit kecewa, sumber daya yang bagus tidak dapat digunakan, tetapi hanya dapat digunakan untuk membangun rumah, sungguh membuang-buang uang. Saudaraku, aku punya ide, kita bisa menggunakan biji Wen untuk dimurnikan menjadi pasir Wen. Lalu mencampurkannya dengan besi hitam untuk dituang menjadi peralatan pertahanan. Misalnya, jika kita melemparkan tembok tanah, tarik keluar saat bertahan, pertempuran, dan letakkan langsung di formasi pertempuran, itu pasti lebih baik daripada formasi lingkaran besi sampah Gao Lao. Tapi Fei Long datang dengan transmisi suara seperti ini. Dinding bumi. Lu Chen membeku sejenak, lalu memikirkannya. Rintangan seperti tembok dan gundukan tanah, selama berperan sebagai pertahanan, bisa berupa apa saja. Bagaimana Fei Long mengirimkan suaranya? Saranmu bagus, hal ini layak dilakukan. Mata Lu Chen berbinar, dan dia memikirkan ide yang lebih baik, serahkan pada Yuli, biarkan dia melakukannya, dan tambahkan lapisan pertahanan yang kuat lagi pada pasukan kita. Aku akan pergi. Yuli bukan seorang insinyur sipil. Jika kamu membiarkan dia menjadi tukang batu, apakah dia mampu mengatasinya? Tidak ada seorang pun di seluruh legiun yang melakukan pekerjaan sipil, jadi saya hanya bisa menyerahkannya pada Yuli. Dia bertanggung jawab atas formasi pertempuran, dan dia bertanggung jawab atas pertahanan formasi pertempuran. Oh, ngomong-ngomong, kita lupa satu hal. Jika kamu ingin melakukan upaya besar di garis pertahanan sistem bumi, kamu setidaknya harus memiliki banyak biji Wen.
Hanya sepotong kecil biji Wuwen ini mungkin cukup untuk dilemparkan, meja batu. Belum cukup. Tenang, bukankah di sini ada puluhan ribu orang yang menambang, kenapa takut tidak bisa mendapatkan banyak tambang Wuwen? Petik 2. Itu belum tentu benar. Soalnya, tanah di sini sekeras perisai suci, dan kecepatan menggalinya selambat kura-kura. Hasil tambang Wuwen di bawahnya sangat kecil. Ketika mereka menggali jumlah yang kami butuhkan, kami tidak tahu bahwa ini akan menjadi tahun monyet hilang. Menurut perkiraanmu, berapa banyak milik Wuwen yang kita perlukan untuk membangun tembok tanah? Setidaknya 100 juta kati. Setelah mendengar perkiraan Fei Long, Lu Chen berbalik dan bertanya pada Lian Jia, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali 100 juta kati tambang Wuwen? Bisa secepat 3-5 tahun, dan paling lambat 10 atau 8 tahun. Lian Jia tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya, Tuan Lu, apakah kamu membutuhkan tambang Wuwen? Ya, Lu Chen menjawab. Tuan Lu, tambang Wuwen adalah bahan bangunan khusus, yang diminta oleh para petinggi umat manusia. Semua hasil di sini harus diserahkan, dan Anda tidak dapat menerimanya. Lian Jia berkata dengan cepat. Diperlukan waktu paling cepat 3 hingga 5 tahun untuk menggali 100 juta kati. Bunga daylily itu dingin, jadi percuma memberikan semuanya kepadaku. Lu Chen terkekeh, mengambil kembali tambang Wuwen di tangan Fei Long, dan melemparkannya ke Lian Jia. Aku tidak menginginkannya lagi, kamu bisa menyerahkan semuanya. Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah aturan para petinggi umat manusia, dan saya tidak berani bersikap pilih kasih. Lian Jia tampak menyesal. Tidak apa-apa, sibuklah, aku akan jalan-jalan. Kata Lu Chen. Tuan Lu, aku akan menemanimu jalan-jalan. Kata Lian Jia, aku ingin menarik siang, kamu juga menarikku. Lu Chen mengerutkan kening. Lian Jia tercengang, tidak dapat memahami, kita semua telah berkultivasi sampai tingkat ini, tubuh fisik kita luar biasa, kita sudah lama tidak makan biji-bijian, dan langsung mengekstrak energi dari energi spiritual untuk bertahan hidup, pada dasarnya tidak ada apa-apa tarik. Misalnya, saya belum menarik apapun selama ratusan tahun. Bagaimana Tuan Lu bisa menarik sesuatu? Saya punya banyak cacing gelang di perut saya, tidak bisakah saya mengeluarkannya? Lu Chen memutar matanya dan berkata dengan marah. Dia menolak untuk mengikutinya dengan harga murah, dan jelas ingin melakukan sesuatu sendirian, dan Laxiang hanyalah sebuah alasan. Lian Jia sebenarnya mempercayainya, dan dia juga menerimanya. Petarung murahan ini pandai bertarung, tapi otaknya tidak terlalu bagus, dan dia tidak pandai sama sekali. Sejak kita para pejuang mengolah esensi sejati kita, segala hama dan benda asing di tubuh kita akan dimusnahkan oleh esensi sejati. Tuan Lu telah menjadi orang suci, tubuh fisiknya sangat kuat, energi sejatinya seperti sungai dan laut, mengapa masih ada cacing gelang yang menghantuinya? Hal aneh seperti itu benar-benar belum pernah terjadi, tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Mendengar Lu Chen menderita cacing gelang di perutnya, Lian Jia sangat terkejut. Bagaimana kalau kutunjukkan padamu? Lu Chen sangat marah pada Lian Jia, dan dia tidak mudah diserang, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Jika Tuan Lu tidak keberatan menariknya, saya juga tidak keberatan menontonnya. Lian Jia sebenarnya berkata begitu. Komandan Lian, silakan datang ke sini, ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Sebelum serangan Lu Chen, Fei Long dengan paksa menarik Lian Jia pergi, dan membawanya jauh. Tidak ada cacing gelang di perut Lu Chen, jika dia bersikeras ada, itu pasti naga gemuk. Bagaimanapun, Fei Long pada dasarnya bisa menebak apa yang ingin dilakukan Lu Chen, tapi apa cacing gelang di perut Lu Chen? Saat Lu Chen berkata dia akan menarik siang, Fei Long menebak bahwa Lu Chen akan menyingkirkan Lian Jia, dan kemudian menyelinap ke tambang Wuwen. Tapi Lian Jia terlalu bodoh untuk menjadi babi, jadi Fei Long tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Bagaimanapun, Fei Long adalah kepala legiun fanatik, dan demi Lu Chen, Lian Jia harus memberinya wajah. Begitu Lian Jia pergi, Lu Chen memimpin pasukan ke bagian terdalam tambang. Akhirnya, Lu Chen berjalan ke ujung tambang, sudut paling terpencil. Tidak ada penambang di sini, dan yang terbaik adalah dia melakukan sesuatu dengan tenang. Bagaimanapun, dia sudah sering melakukan hal semacam ini, dan ini bukan pertama kalinya. Lu Chen meminta semua orang di legiun untuk mengepung sudut ini, atas dan bawah, luar dan dalam,
lapis demi lapis, menghalanginya kedap udara. Gao Hai juga tahu bahwa Lu Chen akan melakukan sesuatu yang rahasia, jadi dia memanggil lingkaran sihir isolasi untuk memblokir deteksi apapun oleh indera spiritualnya. Dan Lu Chen memasuki lautan memori rune kuno, menemukan sekumpulan rune tipe bumi, menyatukan rantai rune tipe bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi, dan secara langsung memberkatinya. Kemudian, Lu Chen maju selangkah, tenggelam dalam lumpur, dan langsung jatuh ke tanah. Meskipun tanah di lubang tambang lebih keras dari besi hitam, tetap saja lumpur, dan tidak ada batasan, sehingga tidak dapat menghentikan Lu Chen untuk melarikan diri. Tambang ini memiliki biji yang lebih sedikit, hasil yang lebih sedikit, dan sulit untuk digali. Bagi Lu Chen, itu bukan masalah. Selama Anda menyelinap ke dalam tanah dan melihatnya, Anda akan tahu apakah tambang ini memiliki masa depan, dan berapa banyak tambang yang ada. Adapun kesulitan menggali, tidak ada di depan Lu Chen yang bisa melarikan diri. Lu Chen berjalan mengitari dasar lubang, dan menemukan bahwa hanya ada beberapa pecahan biji Wuwen, hampir seukuran kepalan tangan, dan tidak ada biji besar yang layak sama sekali. Hanya saja semakin dalam Anda masuk, semakin banyak pecahan tambang Wuwen yang ada. Lu Chen memiliki pengalaman yang kaya dalam pencarian prospek bawah tanah. Selama pecahan biji terus muncul di bawah, akan ada lebih banyak drama. Setelah masuk jauh ke dalam tanah sejauh puluhan mil, pecahan tambang Wuwen semakin banyak, dan bentuknya pun semakin besar, bahkan ada yang sebesar meja bundar. Berdasarkan prinsip melewati bibit dan angsa melewati rambut, Lu Chen tidak bisa melepaskan ranjau Wuwen yang lebih besar, jadi dia menyeretnya ke dalam Chaos Orb. Benar, bukan menggali, tapi menyeret. Semakin jauh Anda turun, semakin keras tanahnya, dan Anda tidak bisa menggalinya sama sekali. Hanya dengan bantuan harta magis yang disebut Chaos Orb, biji tersebut dapat diseret dengan menempel di tambang Wuwen. Metode yang menantang surga seperti itu secara eksklusif dimiliki oleh Lu Chen di dunia, dan tidak ada keluarga lain. Di Chaos Orb, ruangnya telah meluas hingga 1 juta kaki persegi seiring dengan pertumbuhan alam Lu Chen, dengan tanah mentah di mana-mana dan hijau zamrud di mana-mana, dan itu telah menjadi dunia kecil yang mengesankan. Namun, pada saat ini, biji yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan meteor, hancur tanpa aturan, di mana-mana. Firefox terpesona oleh alkimia, ketika kepala Leng Mei dipukul oleh sepotong butiran hitam seukuran wastafel, dia berteriak kesakitan. Ledakan, sepotong tambang Wuwen, seukuran meja bundar, jatuh ke kolam lingkuan, menyebabkan gelombang besar dan kabut memenuhi seluruh kolam. Sial, dari mana datangnya tambang Wuwen, dan di mana tidak menghancurkannya, tapi menghancurkan kolam lingkuanku, mengganggu meditasi dan evolusiku, sungguh menjengkelkan. King Lin Jiao bergegas keluar dari dasar kolam, mengaum dengan marah. Da Jiao, bantu aku mengumpulkan tambang Wuwen dan menumpuknya dengan baik. Ketika suara Lu Chen masuk, ekspresi Da Jiao berubah, dan dia langsung jatuh cinta padanya. Jangan khawatir, bos, bungkuslah padaku, dan berjanji tidak akan meninggalkan sepotong pun. Da Jiao segera mengambil bongkahan tambang Wuwen di dalam kolam, melemparkannya ke pantai, dan pergi mengambil tambang Wuwen yang jatuh ke tempat lain. Lu Chen terus melarikan diri ke bawah tanah sambil mengumpulkan sebagian besar tambang Wuwen. Pada akhirnya, Lu Chen pergi ratusan mil ke bawah tanah, dan sejumlah besar pecahan tambang Wuwen yang dikumpulkan oleh Da Jiao menumpuk seperti gunung. Namun, setelah melarikan diri ke sini, Lu Chen berhenti dan tidak terus melarikan diri. Sebab, dia menemukan pembuluh darah Wuwen yang sangat besar. Vena Wuwen ini sama dengan vena lainnya, lebarnya tidak beraturan, titik terlebarnya sekitar 100 kaki, dan yang kecil puluhan kaki. Tapi panjangnya luar biasa, setidaknya 5.000 kaki, sangat besar. Haha, seluruh urat nadiku adalah milikku, tidak perlu diserahkan, sudah dikembangkan. Saya tidak tahu berapa miliar kati yang dimiliki pembuluh darah Wuwen ini. Itu lebih dari cukup untuk membangun kota secara langsung. Lu Chen sangat gembira. Di bawah lubang tambang memang terdapat urat Wuwen yang benar-benar memenuhi ekspektasi. Saat ini, Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dia menggunakan perut tempat Chaos Orb berada untuk menempel pada pembuluh darah Wuwen, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menyeret. Di atas tanah, di lubang tambang, Lian Jia berdiri di depan pasukan fanatik, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Tuan Lu menderita diare, apakah Anda memerlukan perjuangan sebesar itu?
Dia diseret oleh Fei Long untuk melakukan pembicaraan rahasia, berpikir bahwa memang ada sesuatu yang penting. Pada akhirnya, Fei Long mengobrol dan membual dengannya selama 1 jam, tapi dia tidak mengatakan sesuatu yang serius. Pada akhirnya, dia menjadi tidak sabar dan mengabaikan Fei Long dan berjalan mendekat. Namun, 5.000 orang dari Legiun Zelot mengepung area ini dengan kedap udara, dan bahkan lingkaran sihir isolasi diturunkan, seolah-olah formasi tersebut hendak melawan seseorang. Lu Chen menangani segala sesuatunya dengan caranya sendiri, jadi kamu tidak perlu bertanya, tunggu saja. Zuo Sue menghentikan Lian Jia dan berkata, selama Lu Chen menyelesaikan pekerjaannya, dia akan keluar. Apa terburu-buru? Aku tidak sedang terburu-buru, aku benar-benar tidak sedang terburu-buru, aku sedang terburu-buru untuk Tuan Lu. Lian Jia melambaikan tangannya lagi dan lagi, tapi berkata tanpa alasan, perut macam apa Tuan Lu itu? Kenapa butuh waktu 1 jam? Belum lagi cacing gelang di perut, kalaupun ada naga, pasti tamat, kan? Hei, kamu tidak peduli apa yang dia tarik, kamu bukan ayahnya, kamu tunggu saja. Zuo Sue berkata dengan tidak sabar. Lian Jia hendak menanyakan sesuatu lagi, tetapi menemukan bahwa tentara Legiun tiba-tiba menyingkir, dan Lu Chen keluar dari dalam. Ketika Lu Chen berjalan mendekat, Lian Jia terkejut melihat makhluk kecil menggeliat tergantung di bahu Lu Chen. Tuan Lu, apakah Anda mencabut cacing gelang atau cacing tanah? Cacing tanah. Lu Chen membeku sejenak, mengikuti pandangan Lian Jia dan menoleh untuk melihat, dan menemukan cacing tanah di bahu kanannya. Cacing tanah itu berukuran sebesar ibu jari dan panjang 1 kaki, dan mungkin mengenai dia saat melarikan diri dari tanah. Dan dia bergegas dengan tergesa-gesa, tetapi tidak melihat ada cacing tanah yang tergantung di tubuhnya, itu agak memalukan untuk dikatakan. Namun, Lu Chen merasa Lian Jia agak merepotkan, jadi dia terus mengawasinya, bertanya-tanya apakah dia mencoba menyenangkannya. Komandan Lian, saya mengunjungi Gua Wuwen dan Tambang Wuwen, jadi kita harus kembali. Lu Chen bahkan tidak repot-repot mencari alasan, dan tidak menjelaskan apapun kepada Lian Jia. Sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan dan memimpin pasukan keluar. Benar, tentara telah mundur ke mercusuar saat ini, sudah waktunya bagi kita untuk kembali dan menempatkan para prajurit di kota. Lian Jia buru-buru mengikuti Lu Chen meninggalkan Tambang Wuwen. Tidak lama kemudian, Lu Chen memimpin pasukan fanatik dan muncul di atas kota Fenghuo, segera meledakkan seluruh kota. Tuan Lu perkasa. Pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya mengangkat tinju mereka tinggi-tinggi, melambaikannya dengan kuat, dan berteriak serempak. Seluruh kota bergembira, dan gelombang sorak-sorai menumpuk, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, bergema di langit. Di medan perang Raja Sejati setengah langkah, banyak Raja Sejati setengah langkah dari klan musuh dipenggal, dan kekuatan tempur kelas atas rusak parah, semua karena kekuatan tempur Lu Chen yang luar biasa. Dalam pertempuran yang menentukan antara kedua pasukan, kekuatan utama musuh dikalahkan, yang menyebabkan kekalahan total jutaan pasukan koalisi musuh. Itu juga karena taktik Lu Chen yang tepat dan kekuatan super pasukan Lu Chen. Pertempuran ini merupakan kemenangan telak, para prajurit dan kuda kota Wufang cacat, vitalitas mereka terluka parah, tidak hanya kehilangan ancaman terhadap kota Fenghuo, tetapi juga kehilangan kendali atas Chaos Land. Setelah itu, untuk jangka waktu yang relatif lama, tidak akan ada lagi perang di kota Fenghuo, dan negeri kekacauan akan ditentukan oleh umat manusia, dan semua sumber daya negeri kekacauan akan menjadi milik umat manusia. Umat manusia mencapai kemenangan besar, Lu Chen pantas mendapatkan penghargaan terbesar, dan penghargaan tersebut tidak dapat disangkal. Semua prajurit di kota mengagumi Lu Chen dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan mereka semua secara spontan menyambut Lu Chen kembali ke kota dengan sorak-sorai yang paling hangat. Semua orang telah bekerja keras. Alasan mengapa pertempuran ini dimenangkan adalah karena semua prajurit di kota melawan musuh dengan gagah berani, dan penghargaan menjadi milik setiap prajurit di kota. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Chen melambai kepada semua prajurit, tanpa banyak bicara, hanya beberapa kalimat sederhana untuk langsung ke intinya, dan langsung mengarahkan pandangannya. Kemudian, terdengar tepuk tangan meriah dari bawah, serta teriakan fanatik yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Lu perkasa, Tuan Lu, kamu adalah idolaku. Tuan Lu, aku akan memujamu sampai mati. Tuan Lu, kami bersedia bertarung denganmu, melewati api dan air untukmu, dan mati untukmu. Tuan Lu, terimalah lututku.
Tuan Lu, apakah menurut Anda postur berlutut saya sudah benar? Tuan Lu, apakah menurut Anda postur berbaring saya terlihat bagus? Petik 2 petik 2. Lu Chen lewat di tengah sorak-sorai, langsung ke kota Fenghuo, dan tiba di markas pertempuran. Tempat ini dulunya milik Luang, tetapi sekarang menjadi miliknya, Lu Chen, dan terserah padanya, Lu Chen, untuk memutuskan. Markas pertempuran kota Fenghuo tidak ditopang oleh tenda, melainkan sebuah bangunan besar, hampir seperti benteng, yang mampu menampung puluhan ribu pasukan. Tentu saja, Lu Chen tidak akan memonopoli markas besar seperti itu sendirian, tetapi menempatkan seluruh pasukan fanatik di dalamnya, dan tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaranya tinggal di tenda manapun. Lu Chen tidak repot-repot mengurus pertahanan kota, garnisun tanah kekacauan, penggalian titik sumber daya, dan menyerahkannya kepada Lian Jia untuk menangani semuanya, dan dia adalah penjaga toko. Lian Jia telah ditempatkan di kota Fenghuo selama bertahun-tahun, dan dia sangat memahami masalah ini dan menanganinya dengan sangat terampil. Lu Chen sangat lega mempercayakan segalanya kepada Lian Jia. Terlebih lagi, Lu Chen sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurus masalah sepele ini. Setelah semuanya beres, dia segera memanggil Yuli dan memberi tugas pada Yuli, yaitu membangun tembok batu yang lebih kuat dari pertahanan yang menyelimuti langit. Ini adalah pekerjaan seorang tukang batu, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Setelah mendengar rencana Lu Chen, Yuli langsung tercengang. Dia memiliki bakat yang bertanggung jawab atas formasi pertempuran, dan dia memiliki penelitian mendalam tentang formasi pertempuran, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang rekayasa tanah. Lu Chen memintanya untuk melemparkan semacam dinding batu dengan begitu tiba-tiba, bukankah ini membuat bebek kerak? Yah, pasukan kita penuh dengan talenta, tapi tidak ada tukang batu. Selain itu, Anda adalah satu-satunya komandan formasi pertempuran, yang mengendalikan keseluruhan situasi ofensif dan defensif seluruh legiun. Dinding batu ini awalnya memberikan pertahanan yang kuat untuk seluruh legiun, dan itu milik yurisdiksi Anda. Jadi, jika bukan kamu yang melakukan pekerjaan ini, siapa yang akan melakukannya? Hanya jika kamu melakukannya sendiri, kamu dapat menggabungkan dinding batu ini dengan formasi pertempuran besar dan kecil kami untuk memberikan efek yang lebih kuat. Lu Chen merentangkan tangannya dan mengatakannya lagi, membuat Yuli hampir tidak punya pilihan lain. Bukannya aku tidak mau melakukannya, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Yuli berkata dengan wajah sedih. Tidak apa-apa, luangkan waktumu dan cobalah mencari tahu. Lagi pula, tidak ada perang akhir-akhir ini, dan kamu punya banyak waktu. Lu Chen menyemangati. Oke, tapi aku butuh bantuan 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Mereka adalah perapal mantra, mekanisme, lingkaran sihir, dan jimat. Mereka punya sistem teknik sendiri, dan mereka bisa membantu sampai batas tertentu. Kata Yuli. Kamu langsung menemui mereka untuk meminta bantuan. Jika kamu membutuhkan bahan apapun, tanyakan saja pada Fat Dragon. Lu Chen memberi Yuli cincin lain, dan berkata, cincin interspatial ini berisi ratusan juta kati biji Wuwen. Kamu gunakan dulu, dan jika kamu tidak punya cukup, mintalah. Padaku, banyak. Mata Yuli berbinar, wajahnya penuh keterkejutan. Saat berada di tambang, Lu Chen berpura-pura menderita diare, dan seluruh pasukan mengepung Lu Chen dengan tembok manusia, tetapi yang paling dalam adalah sekelompok saudara inti. Oleh karena itu, Lu Chen pergi mencari lebih banyak ranjau Wuwen. Legioner lainnya tidak mengetahuinya, tetapi saudara inti mengetahuinya. Tetapi apakah Lu Chen telah menemukan lebih banyak tambang Wuwen, atau berapa banyak tambang Wuwen yang telah digali? Lu Chen tidak memberitahu, dan saudara-saudaranya tidak bertanya, jadi tentu saja mereka tidak tahu. Sekarang, Lu Chen langsung memasukkan ratusan juta kati milik Wuwen, dia akan menjadi hantu jika dia tidak terkejut. Tambang Wuwen terlalu langka dan berharga, asalkan bisa digunakan dalam rekayasa tanah, itu adalah harta karun kelas atas. Justru karena kelangkaan tambang Wuwen dan kegunaan khusus dari tambang tersebut, umat manusia dan ras musuh telah bersaing di negeri kekacauan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masalahnya adalah tambang Wuwen terlalu sulit untuk digali dan hasilnya kecil. Mungkin diperlukan waktu 10 atau 8 tahun untuk menggali 100 juta kati, yang sangat memakan waktu. Tetapi Lu Chen benar-benar menemukan banyak biji Wuwen di bawah lubang tambang,
dan dia mampu menggalinya dengan lancar, sungguh luar biasa. Tambang Wu Wen tidak banyak, bagaimana saya bisa membuat tembok besar dari baja? Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, selama kamu melemparkan tembok batu khusus ini, itu akan menjadi kartu truf terbesar dari pasukan fanatik kami. Begitu tentara perlu bertahan melawan musuh di medan perang, kami akan melepaskan tembok batu ini untuk pertahanan. Pada saat itu, bahkan raja yang sebenarnya mungkin tidak dapat mengalahkannya.